Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritakan sebuah film yang bercerita tentang seorang nenek gaul yang jago nge-rap guys. Langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang nenek yang berada di penjara. Kita panggil saja Sumi. Belum diketahui secara pasti kenapa dia bisa berada di penjara. Setelah dibebaskan, Sumi lalu segera pergi untuk menemui anaknya. Saat berada di dalam kereta, dia melihat seorang pria mabuk yang bikin ribut, membuatnya kesal, dan akhirnya dia pun menasihati pria itu. Dan karena tidak mendapat respon yang baik, Sumi pun langsung melontarkan kata-kata mutiara dari mulutnya. Yang seketika membuat pria itu kena mental dan pergi dari sana. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang pegawai kantor bernama Sung Yun, di mana dia selalu mendapat kesialan dalam hidupnya. Semua pekerjaan yang dia lakukan tidak pernah membuahkan hasil, dan hal itu membuatnya tertekan dan frustasi. Setelah bekerja, dia pun pulang ke rumah. Di sini kita diperlihatkan Sung Yun yang tinggal bersama istrinya bernama Mi Hee dan anaknya yang bernama Won Hee. Scene berpindah lagi memperlihatkan emak-emak yang marah pada seorang pria karena dia tidak terima anaknya menikah dengan anak dari pria itu. Alhasil, suasana pun makin panas dan malah membuat keributan di tempat itu. Ternyata itu adalah sebuah acara TV yang memang menayangkan orang-orang yang saling marah dan misuh-misuh. Namun hal itu tidak membuat sutradara mereka senang karena dia menganggap cara mereka misuh terlalu biasa. Dan dia menyuruh anak buahnya bernama Yang untuk mencari peserta baru yang kalau misuh bisa langsung nusuk ke hati. Bersama temannya, mereka pun mulai pergi mencari orang itu. Scene beralih ke seorang pria, kita panggil saja Joe, yang sedang mengajari istrinya mengemudi. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh Sumi yang datang entah dari mana. Yang ternyata, Joe itu adalah salah satu anak dari Sumi. Melihat itu, dia pun membawanya ke rumah. Dan Sumi meminta untuk diperbolehkan menginap di sana untuk sementara. Saat malam tiba, Sumi bertemu dengan seorang pria kenalannya yang memberinya kabar bahwa dia sudah menemukan alamat dari anak yang satunya, yaitu Sung Yun. Ya, Sumi adalah ibu dari Sung Yun. Mendengar itu, Sumi pun berniat pergi ke sana dan dia akan menyamar dengan bekerja sebagai seorang pengasuh. Di sana, dia pun diajari dan diajak berkeliling melihat seisi rumah itu. Dan setelah merasa siap, Sumi pun resmi menjadi pengasuh di rumah itu. Benar saja, di hari pertama, dia langsung bisa ketemu dengan anaknya. Dan itu membuatnya senang karena sudah lama mereka tidak berjumpa. Namun kedatangannya tidak begitu disukai oleh sang mertua karena dia menganggap Sumi terlalu tua untuk pekerjaan ini. Saat ada kesempatan, Sumi mencoba mengajak bicara anaknya dan bertanya mengenai keadaannya. Namun Sung Yun malah marah pada Sumi karena dulu saat dia kecil, Sumi sempat meninggalkannya dan menikah dengan pria lain, membuatnya menjadi kesepian dan kekurangan rasa sayang. Karena kejadian itu, membuat Sumi pun menjadi sedih dan sedikit frustasi. Suatu malam, dia memutuskan pergi ke sebuah taman. Di sana juga terlihat seorang direktur yang berniat bunuh diri karena dia merasa hidupnya tidak berguna. Setibanya di taman, Sumi lalu berteriak kencang sambil mengucapkan kata-kata makian, seakan dia sedang menceramai anaknya. Saat si direktur mendengar itu, dia pun tersadar dan akhirnya membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Dari kejauhan, ternyata Yang juga mendengarkan ocehan Sumi dan dia berniat merekrutnya dalam acara TV mereka. Sayangnya mereka terlambat. Merasa tertolong, si direktur pun tertarik untuk bertemu dengan Sumi dan dia menyuruh asistennya untuk mencari nenek itu. Kembali ke Sumi yang mendapat tes bahasa Inggris dari mertua Sung Yun. Namun karena dia memang tidak bisa bahasa Inggris, dia pun kena marah. Dan karenanya, Sumi juga akan dipecat. Dia pun kembali ke taman dan berbincang dengan Joe.
yang meminta uang pada Sumi untuk melunasi semua hutangnya. Dan di sana dia malah bertemu dengan Yang. Setelah bertemu dengan nenek yang dicarinya, Yang pun menelepon Sumi untuk memintanya ikut dalam acara mereka, yaitu pertandingan misuh-misuh, yang intinya peserta harus bisa mencaci maki peserta lain sampai kena mental. Ya kayak rap battle gitulah. Namun Sumi menolaknya karena dia sudah capek misuh-misuh seperti itu. Jo mencoba membujuk ibunya untuk ikut karena dia yakin mereka pasti akan menang dan mendapatkan banyak uang. Dan mereka pun akan mengikuti babak seleksi. Terlihat semua peserta gagal karena misuhan mereka terlalu B aja. Banyak yang gagal dalam babak seleksi ini. Sampai tibalah giliran Sumi. Dengan skillnya, dia mencaci maki para juri sampai membuat mereka terdiam. Dan Sumi pun langsung lolos babak seleksi. Shin berpindah memperlihatkan mertua Sung Yun yang pergi ke sebuah salon. Dia mengajak bicara Mi-hee dan menyuruhnya untuk menceraikan Sung Yun karena dia tidak pernah bisa mencari nafkah dengan benar. Dia juga membahas mengenai Sumi yang terlihat tidak profesional dalam menjadi seorang pengasuh. Saat pergi, mereka meninggalkan sebuah kertas yang ternyata adalah kertas lamaran kerja Sumi. Saat pemilik salon melihat foto Sumi, dia pun terkejut dan terlihat sedikit khawatir. Kembali ke Sumi yang mengajak Won-hee untuk jalan-jalan sambil mengajarinya cara membaca dan menulis. Dan terlihat mereka pun semakin dekat. Saat di rumah, Mi-hee yang baru pulang pun dibuat terkejut setelah melihat Won-hee yang sudah mau makan sendiri. Hal itu membuatnya kagum pada Sumi karena berhasil melatih anaknya menjadi lebih mandiri. Esoknya, pertandingan pun dilanjutkan dan Sumi dengan mudah mengalahkan peserta lain. Singkat cerita, tanpa diduga, dia berhasil menang dan masuk ke babak selanjutnya. Saat di rumah, dia didatangi oleh pemilik salon tadi yang tiba-tiba meminta ampun pada Sumi. Karena ulah mereka lah, Sumi harus dipenjara dan meninggalkan anak-anaknya. Di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Sumi telah dituduh melakukan kejahatan, sehingga membuatnya dipenjara selama bertahun-tahun dan meninggalkan kedua anaknya. Sumi menjawab bahwa dia sebenarnya masih marah pada mereka, namun yang berlalu biarlah berlalu. Kembali ke pertandingan, di mana mereka harus memainkan sebuah skenario sambil mencaci maki lawannya. Dan sialnya, Sumi mendapat skenario rap battle, di mana itu adalah hal yang asing bagi nenek seperti dia. Namun dengan mempelajari teknik pembawaan lawannya, Sumi dengan mudah bisa mengikuti skenario itu. Dan dia pun berhasil mengalahkan lawannya. Sutradara pun berkata bahwa berkat adanya Sumi, rating tayangan mereka meningkat drastis. Dan dia menyuruh Yang untuk mencari tahu lebih dalam mengenai sosok nenek ini, mulai dari masa lalu sampai keluarganya. Kepopuleran Sumi menyebar dengan cepat. Semua orang mengenalinya. Meski begitu, Sumi tidak suka jika didekati banyak orang. Singkat cerita, babak semifinal pun dimulai, di mana dia akan memainkan skenario pertengkaran rumah tangga. Dan lagi-lagi, dengan mudah Sumi mengalahkan lawannya, sampai membuat si lawan pun kena mental. Beberapa waktu setelahnya, terlihat beberapa orang yang mulai menggali mengenai masa lalu dari Sumi. Dan setelah mengetahui bahwa Sumi telah melakukan banyak tindak kriminal, namanya pun mulai tercemar. Semua orang mulai membencinya dan menganggapnya tidak bermoral. Bahkan beberapa orang menuntut penghentian acara pertandingan itu. Mendengar kabar itu, ibu mertua pun marah padanya karena menganggap bahwa dia adalah penipu. Dan itu membuat keputusannya untuk menceraikan Mi-hee dan Sung Yung menjadi semakin kuat. Namun Sumi memohon untuk tidak melakukannya. Semua ini adalah kesalahannya dan jangan sampai anaknya terkena dampaknya.
Namun karena sudah kesal, Sumi pun diusir. Belum selesai sampai di situ. Saat di rumah, Jo memarahinya. Setelah tahu bahwa Sumi menjadi pengasuh di rumah Sung Yun, yang membuatnya berpikir bahwa ibunya lebih memilih Sung Yun daripada dia. Hal itu membuat Sumi menjadi sedih dan memutuskan untuk pergi. Saat menelepon Sung Yun, dia tidak mendapat jawaban. Mi-hee berkata bahwa suaminya telah pergi dan belum kembali. Dia tidak tahu di mana Sung Yun berada. Yang ternyata dia sedang mengalami frustasi berat sehingga memilih untuk menyendiri dan mengakhiri hidupnya. Karena panik, Sumi pun pergi ke kantor tempat Sung Yun bekerja. Dia meminta bantuan pada rekan-rekan Sung Yun untuk mencarinya. Namun karena sembarangan masuk, Sumi pun hendak diusir. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan seorang menteri yang sepertinya mengenali Sumi. Dan ternyata dia dulunya adalah seorang tahanan di penjara yang sempat berniat untuk bunuh diri. Namun setelah mendapat ceramah dari Sumi, dia pun tersadar. Menteri itu berkata bahwa dia akan membantu Sumi menemukan anaknya. Sampai suatu hari, babak final pun akan dimulai. Sumi pun diajak pergi menuju tempat siaran langsung. Meski dia masih mengkhawatirkan Sung Yun, dia tetap disuruh untuk mengikuti pertandingan. Kali ini, dia akan melawan seorang nenek yang disebut Dukun, di mana selama pertandingan ini, dia pernah membuat 3 peserta pingsan karena misuhannya. Ya, jelas dia bukan sosok yang mudah dilawan. Semua orang pun bersemangat menontonnya, sambil bertanya-tanya siapakah yang akan menang. Skenario yang akan dimainkan adalah pertengkaran ibu dan anak. Dukun pun memilih peran sebagai anak, dan dia memarahi Sumi dengan berbagai kata yang nusuk banget, membuat Sumi pun terdiam, karena setiap kata yang diucapkannya sama persis seperti masa lalunya, yang meninggalkan anaknya sendirian selama puluhan tahun. Saat gilirannya bicara, Sumi pun melontarkan semua isi hatinya, yang selama ini dia sembunyikan dari banyak orang. Dia berkata bahwa dia memang ibu yang tidak berguna, meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil sendirian. Dia hanya bisa berharap kedua anaknya tumbuh besar dan menjadi sosok yang kuat. Kata-kata itu membuat semua penonton pun terharu dan terdiam. Sumi lanjut berkata, "Kita tidak punya apa-apa. Yang kita punya hanyalah mulut ini. Maka jangan tutup mulutmu. Keluarkan semua isi hatimu. Niscaya itu akan membuat hidupmu menjadi lebih baik." Setelah mendengar kata-kata itu, para penonton pun sontak melakukannya. Mereka berteriak dan mengeluarkan semua isi hatinya. Melihat itu, Dukun pun mengaku kalah, dan Sumi memenangkan pertandingan ini. Namun tak lama, dia tiba-tiba tergeletak di lantai. Bergegas, Sumi dibawa menuju rumah sakit, dan dokter berkata bahwa penyakit jantungnya kambuh, sehingga Sumi harus dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar itu, Sung Yun pun datang. Dia meminta maaf pada ibunya karena telah membuatnya menjadi seperti ini. Seketika, Sumi pun terbangun, dan dia nampak senang melihat Sung Yun baik-baik saja. Beberapa hari setelahnya, saat sudah membaik, Sumi pun diperbolehkan pulang. Namun tiba-tiba, dia didatangi banyak kenalannya yang dulu sempat dia selamatkan dengan ceramahannya. Untuk membalasnya, mereka berniat memberi pengobatan gratis pada Sumi di Amerika. Wah, gila nggak tuh? Sebelum pergi, Sumi sempat berkata pada semua orang untuk tidak misuh-misuh lagi. Lebih baik jika mulut mereka digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang manis aja. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Granny's Got Talent 2015. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.